Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gaid Salvatin Raudatul Janah. Saya mahasiswa aktif dari Prodi Bisnis Digital Politeknik Akbar Surakarta semester 5. Saya di sini bersama rekan saya Kak Arista Adi Pratama, yang pada kali ini kita akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diambil langsung oleh dosen kita yang bernama Dr. Agus Tio Utomo, SE, MSI, AK, CA, ACPA. For your information, Politeknik Akbar Surakarta ini memiliki 3 program studi unggulan, yakni D3 Teknologi Bank Darah, D4 Manajemen Penanggulangan Bencana, dan D4 Bisnis Digital. Untuk kalian yang kepo nih tentang Politeknik Akbar Surakarta, kalian bisa langsung kunjungi webnya, yaitu www.akbara.ac.id. Oke, sekarang kita bahas mulai dari pengertiannya. Perilaku organisasi ini ialah bagaimana cara setiap orang dan kelompok bertindak atau berperilaku di dalam organisasi serta pengaruh-pengaruhnya terhadap tindakan. Menurut Berry dan Derek pada tahun 1993. Disebutkan pada pengertian yang lain, yakni TOHA tahun 2007, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Nah, perilaku ini meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia pun sebaliknya. Tujuannya yakni untuk mendeterminasi perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan organisasi. Nah, dalam perspektif sistem pengendalian manajemen, menurut Soekarno tahun 2002 mengemukakan bahwa perilaku organisasi mengandung 3 unsur pengertian, yaitu yang pertama, perilaku organisasi mencermati tingkah laku yang kasat mata. Yang kedua, perilaku organisasi mempelajari tingkah laku manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok organisasi. Yang ketiga, perilaku kelompok juga menganalisis perilaku kelompok dan organisasi sendiri. Menurut Larry L. Cummings, dalam TOHA tahun 2007, perbedaan antara perilaku organisasi dengan disiplin lain yang erat hubungannya dengan ilmu perilaku. Nah, menurutnya ini yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan antara perilaku organisasi dengan psikologi organisasi. Yang kedua, ada perbedaan antara perilaku organisasi dengan teori organisasi yang didasarkan pada 2 perbedaan, di antaranya unit analisa dan pusat variabel tak bebas. Dan yang ketiga, ada perbedaan antara perilaku organisasi dengan personel dan human resource. Oke, yang selanjutnya ada ruang lingkup perilaku organisasi. Yang pertama ada perilaku individu, yang kedua ada perilaku antar individu, dan yang ketiga ada perilaku kelompok. Kita bahas dari yang pertama dulu, yakni perilaku individu. Apa sih perilaku individu dalam ruang lingkup perilaku organisasi? Jadi perilaku individu ini suatu studi terkait kepribadian individu, pembelajaran, sikap, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Lalu yang kedua tadi ada perilaku antar individu, yakni komunikasi antara setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka, memahami kualitas dari kepemimpinan orang, dinamika kelompok, konflik yang terjadi pada kelompok, kekuasaan, dan juga politik. Dan yang ketiga tentang perilaku kelompok pada ruang lingkup perilaku organisasi, yakni mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi, serta berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Next, kita lanjut ke karakteristik. Perilaku adalah suatu fungsi dari integrasi antara seorang individu dengan lingkungannya. Nah, karakteristik individu ini meliputi kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan, dan lain sebagainya. Untuk karakteristik organisasi ini meliputi hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem reward, sistem kontrol, dan lain sebagainya. Nah, hal ini
karakteristik individu dan karakteristik organisasi saling berkaitan. Next, ada sifat-sifat individu dalam organisasi. Di antaranya yang saya sebutkan ada 5, yakni manusia berbeda perilakunya karena kemampuan tidak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana ia bertindak. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, atau dengan kata lain efektif. Oke, next, elemen-elemen perilaku organisasi. Yang pertama ada struktur. Struktur ini ialah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam suatu organisasi. Struktur ini mengarah pada pembagian kerja agar mencapai tujuan di organisasinya. Yang kedua, ada manusia. Sistem sosial di dalam internal organisasi yang terdiri dari individu maupun kelompok tertentu. Setiap organisasi pastinya ada human di dalamnya. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi ini membawa efektivitas dan juga memberikan batasan setiap orang dengan berbagai caranya. Dan yang terakhir ada sistem sosial, di mana ia menyediakan lingkungan eksternal untuk memberikan pengaruh sikap orang, kondisi kerja, dan memberikan persaingan untuk sumber daya dan juga kekuasaan. Nah, itu dia elemen-elemen perilaku organisasi, ada 4. Yang pertama struktur, yang kedua manusia, yang ketiga teknologi, yang keempat sistem sosial. Next, ada manfaat dari perilaku organisasi. Yang pertama, sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Yang ketiga, meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Yang keempat, membantu setiap manajer untuk memahami dan mempengaruhi lingkungan, kejadian ataupun masalah pada organisasinya. Yang kelima, mencegah adanya masalah dalam organisasi. Yang keenam, memberikan motivasi pada manajer agar memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara efektif. Yang ketujuh, perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Dan yang terakhir, membantu dalam hal memberikan motivasi pada karyawan dan juga mempertahankan mereka di dalam organisasi. Next, faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, peningkatan kepuasan kerja. Yang kedua, hak yang didapatkan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, pengurangan kealpaan. Yang keempat, tindakan pasif yang berpengaruh negatif terhadap efektivitas dan efisiensi kerja di suatu organisasi. Yang kelima, penurunan atau turnover. Yang keenam, pengunduran diri anggota organisasi yang berpengaruh terhadap perilaku organisasi atau perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada peningkatan produktivitas. Nah, jika tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi, dan ini adalah upaya pencegahan perilaku organisasi yang menyimpang. Yang pertama, menciptakan suasana dan lingkungan organisasi yang harmonis. Yang kedua, memberikan pujian jika dia baik dan memberikan teguran jika ia salah. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai agama dan nilai budi pekerti. Yang keempat, menanamkan kedisiplinan dan rasa kekeluargaan. Dan yang terakhir, penuh perhatian kepada seluruh anggota di dalam organisasi. Oke teman-teman, cukup sekian video presentasi dari kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, dan sampai jumpa.